Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel tutorial servis teknisi Universal Jogja. Nah, kali ini kita akan buat lampu emergensi ya. Ini dari LCD bekas HP dan tab ya. Nah, kita akan ukur lampu-lampu backlightnya atau lampu LED-nya itu ya dengan alat ini, namanya alat tester LED. Ini saya biasa gunakan buat servis TV ya, khususnya untuk TV LED ya. Ini untuk maksimal tegangannya bisa sampai 200 speknya, cuman ini realnya 195 196 volt ya, ini DC ya. Nah, nanti akan kita ukur ya tegangannya berapa untuk menyalakan tiap-tiap lampu backlight di LCD ini ya. Jadi dia otomatis ya, alatnya ini otomatis dia ya, auto voltase dan auto current. Jadi seumpama rangkaian backlight atau rangkaian LED di LCD itu butuh tegangannya 12 volt, jadi otomatis nanti di monitor digitalnya itu juga tertera 12 volt ya. Nah, ini saya pakai kabel tester jepit ini namanya. Nah, LCD bekas ini kalau nggak salah punya ini ya, merek LG ya. Nah, kita akan ukur dulu berapa tegangan yang dibutuhkan ya untuk menyalakan rangkaian LED ini ya. Kita akan lihat dulu ya. Nah, di situ di monitornya tertera nilainya 2,71 ya, itu berarti 2,71 volt ya, 2 volt lah, 2,7 ya. Tapi kok kecil ya, biasanya lampu backlight itu dirangkai seri ya. Mungkin HP zaman dulu jadi dirangkai paralel mungkin. Untuk selanjutnya kita akan cek ya, ini LCD bekas Vivo kayaknya. Kita akan pisahkan jalur lampunya dulu ya. Untuk memisahkan gunakan fluk ya, biar lebih gampang dan tidak merusak kabel fleksibelnya itu, karena itu semi plastik ya, tapi bukan plastik, tahan panas. Agar gampang lepasnya pakai fluk. Nah, untuk jalurnya kalau ini ada 3 ya, yang katodanya 2 jalur, yang anodanya 1 jalur. Anoda itu plus ya, yang K itu min ya. Kita akan tes dulu ini berapa tegangan yang dibutuhkan ya untuk backlight LCD ini, Vivo ini kalau nggak salah Pak. Nggak kelihatan ya ini ya kalau menyala ya. Nah, kita bongkar dulu aja yang biar nanti kelihatan kalau pas nyalanya ya. Kita bongkar, kita pisahkan kaca LCD nya ya. Kita ambil yang dari membran reflektornya itu, kita ambil ya. Nanti kita pakai semua itu membran reflektornya itu, biar cahayanya maksimal. Kita rapikan dulu ya ini, karena kita tes aja dulu ya berapa tegangan yang dibutuhkan untuk rangkaian backlight ini ya.
nggak nyala. Oh, kebalik ya, kita balik duluin. Kebalik. Nah, kita coba ya. Nah, itu menyala ya itu. Nah, itu di monitornya 22,8 ya. Kita lihat lagi ya. Nah, 22,7 ya. Berarti ini tegangan yang dibutuhkan 22 volt ya. 22 volt,7 ya. Selanjutnya ini kita akan tes ini ya. Ini lampu backlightnya butuh berapa tegangannya ya. Ini punya tab Advan ya. Ini ukurannya 7 in. Kita akan pisahkan jalur lampunya dulu ya. Nah, jangan lupa pakai fluk biar lebih gampang. Kalau pakai fluk itu cepet ya, selain tidak merusak kabelnya itu ya, selain tidak merusak juga cepet ya lepasnya ya, karena bentuknya fleksibel, jadi dia melepas sendiri nanti. Kalau untuk lampu ini jalurnya ada 2 ya, katoda sama anoda ya. Main plusnya cuman ada 2, beda dengan yang tadi yang LCD Vivo itu ada 3 jalur. Kita akan bongkar dulu ya. Caranya kita sini ya, ini karena LCD original ini ya, original bawaan. Jadi biasanya pinggirnya ditutup itu isolasi hitam ini. Caranya kita seset pinggirnya ya, seluruh pinggirnya. Nah, baru kita lepasin. Kita ngambil yang dari ada membrannya ya, itu diambil semua. Nah, sistem pencahayaannya di situ ya. Terus sebenarnya lampu LED-nya cuman di pinggir-pinggir. Kalau model tab ini ada 2 sisi ya, dia 2 sisi yang berbentuk L ini. Fungsi membrannya itu cuman ini ya, buat membiaskan cahaya ya, biar cahayanya merata ke seluruh layar ya. Tadi udah kita ukur ya, tadi 8, berapa tadi ya, butuh tegangannya 8 volt. Nah, ini tester mini ini dulu harganya 150, mungkin sekarang udah turunnya ini. Udah lama belinya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan baterai ini baterai bekas tab Advan juga ya. Kita akan pakai ini ya. Kita taruh di baterainya aja nggak apa-apa ya, karena ini panas LDC panas dari lampu LED-nya itu masih bisa ditoleransi ya. Selanjutnya kita akan pasang, ini jalurnya cuma 2 ya, anoda dan katoda. Anoda itu plus, terus katoda itu min ya. Anggap aja A itu api biar ingatnya gampang. A itu api berarti plus kan, api. Nah, karena ini tadi butuh tegangannya cuma 2,7 ya. Ini baterai tegangannya 3,7. Jadi kita langsung aja dari, kita nggak pakai mesin lagi model step up ya, nggak perlu mesin penaik tegangannya, ini langsung dari baterai aja. Kita akan pasang rangkai dulu ya, kita kasih saklar ya.
kita rangkai dulu ya saklarnya. Ini jalur plus yang saya lewatkan saklar ya. Untuk jalur minusnya saya langsung ya, dari baterai langsung ke lampunya itu ya. Nah, biasanya saya jalur plus yang saya ini ya lewatkan saklar ya. Mungkin sampai ini bisa dipahami ya, ini mah simple ya. Nah, ini udah menyala ya. Posisi saklarnya mungkin on tadi. Kita akan rapikan dulu ya biar nggak lepas-lepas ya. Ini hanya bentuk sederhananya saja ya, jadi saya kasih solasi ya, biar nggak lepas-lepas lampunya. Nah, ini bentuk sederhananya ya. Nah, ini udah menyala ya. Nah, ini terang, ini ya, cukup terang ya. Ini karena konsumsi tegangannya cuman kecil ya. Ini kemungkinan ini awet. Selanjutnya kita akan yang ini ya, rangkai yang LCD Vivo tadi. Ini butuh tegangan 22 volt tadi ya. Nah, berarti harus memakai step up ini. Kita cari step up-nya dulu ya. Ntar kita cari yang step up adjustable ya. Jadi tegangannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan lampunya ya. Nah, ini ya step up-nya ya tadi ya. Itu step up MT3608 ya kodenya ya. Itu harganya mungkin 10.000. Nah, ini sekarang kita pasang jalurnya ya. Nah, untuk jalur katoda atau mainnya kan ada dua itu ya. Itu jadikan satu aja. Biar ini ya lampunya menyala semua. Tuh, kalau cuman dipasang satu lampunya yang menyala cuman separuhnya ya. Ini mungkin udah dirangkai buat kontrasnya ini ya. Saat layar menyala terang tuh berarti ini gabung semua ini dua jalur ini. Di IC-nya ya, ini kan aslinya karena model IC. Nah, untuk ini kita jadiin satu aja ya. Nah, itu modul step up-nya ya. Itu di papan udah jelas untuk outputnya itu ya, ada tulisannya ini ya, plus minusnya itu ada tulisannya ya. Nah, untuk jalurnya ke lampu ya dilangsung aja ya plus minusnya. Ini nah, step up-nya itu step up MT3608 ya. MT3608 ini bisa menaikkan tegangan sampai 28 volt kalau nggak salah. Nah, untuk menaikkannya itu lirnya kita putar ke kanan ya. Nah, kita putar ke kanan terus ya sampai menyala ya. Kalau mau lebih detail ya dikasih tester volt dulu ya biar kelihatan voltnya. Kita akan cek dulu ini. Oh, ini baru 16 volt, cuman nggak kelihatan di video. Kita akan putar terus ya. Nah, itu udah mulai menyala ya lampu LED-nya ya. Nah, kita putar terus ya sampai secukupnya ya. Maksudnya kira-kira terangnya itu udah cukup ya, udah. Takutnya mah kelebihan tegangan ya, malah putus atau overhead ya. Lampu LED kalau over tegangan dia panas banget ya, kalau nggak kuat putus. Nah, ini terang ya, cukup terang ini ya.
Ini yang tadi, yang pertama tadi. Nah, hampir sama ya terangnya ini ya. Kita lepas dulu ya, karena ini belum nemu saklarnya ya, nanti dirapikan lagi ya. Ini yang utama, yang pengetesan udah berhasil ya. Ini kan model USB ya. Nah, bisa kita langsung pakai charger HP itu bisa. Cuman kalau buat lampu ini ya, mati lampu ntar ya nggak fungsi ya, harus kasih baterai sendiri. Nah, selanjutnya kita akan pasang yang rangkai yang LCD bekas step gitu ya. Nah, itu tegangannya 8 volt ya. Ya, kalau umpama punya step up yang MT3608 itu ya bisa dipakai ya. Karena stoknya nggak ada, saya pakai ini ya, modul step up mini ini. Ini step up 12 volt sama IC regulator ya 7809 itu. Terus step up-nya harganya mungkin 15.000, yang IC regulatornya itu ya sekitar 5.000 lah. Nah, untuk ini akan kita turunin ya, tegangannya jadi 9 volt. Ini kan IC regulator 7809. Nah, berarti dikit dua terakhir itu 09 itu jadi maksudnya 9 volt ya. Nah, untuk input tegangannya itu kaki paling kanan tengah itu main ya. Yang paling kiri itu ntar outputnya. Ini baterai 4 volt dinaikkan jadi 12 volt ya di step up nya itu. Nah, saya turunin lagi jadi 9 volt ya, pakai IC regulator tadi, kodenya 7809. Kalau punya yang tadi yang adjustable tadi, pakai itu sama aja, karena stoknya nggak ada ya, saya pakai ini ya. Nah, untuk kabel-kabel kecil itu saya pakai ini, namanya kabel jumper AWG 30 itu ya. Untuk kabelnya kecil-kecil. Yang dari pertama tadi saya pakai kabel kecil itu namanya kabel AWG 30 ya. Dia model batang dalamnya, cuma kecil banget. Cocok buat rangkaian-rangkaian yang mini-mini. Nah, biasa gunakan buat kalau jumper-jumper di TV ya. TV tabung, kalau buat jumper di TV LED ya kita pakai yang 0,1 ya, 0,10 kabel jumpernya. Kita pasang saklar ya, ini ada nemu bekas saklar ya. Untuk pemasangan saklar ya sama aja umumnya ya, yang dari baterai langsung ke saklarnya ya. Yang plus saya biasa gunakan plus untuk ini ya, memutus tegangannya itu ya ke saklarnya. Untuk jalur mainnya langsung ke step up nya itu ya. Ini kabel AWG ini kecil ya, cocok untuk rangkaian-rangkaian kecil. Dia dalamnya model batang satu ya, bukan serabut. Nah, selanjutnya yang dari saklar kita sambung ke ini ya, ke input plusnya itu ya. Ya, prinsip dasarnya rangkaian saklar sama saja ya. Nah, ini untuk outputnya tadi yang 9 volt ya. Untuk mainnya yang tengah. Nah, ini baterai 4 volt dinaikkan jadi 12 volt.
terus diturunin lagi pakai IC regulator 7809 tadi, karena kita hanya butuh tegangan 8 volt berapa tadi, jadi kita turunin biar nggak over tegangan, nanti malah biasanya panas kalau kelamaan bisa putus. Ini sama ya, yang output dari IC langsung ke input ini ya, lampunya plus berarti anoda ya, atau api aja, A tulisannya biasanya di jalurnya itu ya, anggap aja api biar gampang ingatnya. Jadi kalau api itu plus gitu aja ya, kau bisa sebut kayu lah ya. Buat masak itu perlu api sama kayu. Nah, mungkin kira-kira begitu ya. Ini udah nyala ya. Nah, ini lebih terang yang dari yang dua tadi karena ini dimensinya lebih lebar. Baterainya pakai bekas Redmi. Nah, lumayan terang ya. Kita coba nyalakan semua ini. Nah, yang karena ini tadi dicopot lagi ya, belum ada saklarnya. Nanti kita cariin dulu saklarnya. Ini secara basic perangkaiannya sama ya, yang membedakan cuman itu ya, step upnya ya. Nah, kalau LCD yang pertama malah nggak pakai step up dia, ini langsung baterai ya. Yang percobaan kedua tadi yang pakai step up adjustable itu enak. Kalau yang ketiganya pakai step up terus pakai IC step down itu namanya ya, karena kita turunin tegangannya lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan rangkai yang ini ya. Nah, untuk melekatkan ini saya biasa pakai ini ya, selasi model busa ini. Nah, kurang lebar itu papannya harus tertutup semua ya, karena itu ada jalur tegangannya ya, karena nanti kita tempelkan ketutup LCD nya itu logam, kalau nggak tertutup semua takutnya konsletnya. Kita kasih saklar ini. Ini cara merangkainya sama saja ya dari ketiga percobaan tadi ya, yang membedakan cuman stepnya aja ya, step up. Ini kalau untuk menaikkan tegangan namanya step up ya, kalau untuk menurunkan yang step down. Kita rapikan dulu ya. Cuman ini bentuk sederhananya saja ya, begini ya. Ini kalau mau bagus ya dikasih casing, biar penampilannya lebih bagus. Mungkin kalau mau bikin banyak dikomersilkan juga bisa ini, cuman harus cari bekas-bekas. Kalau mau cari baru ya modalnya gede ya, malah tombok. Bentar. Ini pakai LCD, kalau mau pakai LCD baru ya, LCD bagus dirusak malah. Kita gunakan yang bekas-bekas ya. Mungkin kawan-kawan punya LCD bekas, baterai bekas, bisa digunakan. Nah, untuk modul step up nya ini namanya step up MT3608. Harganya mungkin 10 ribuan ya, di toko-toko elektronik itu udah ada. Nah, di online juga udah banyak, mungkin lebih murah kalau online.
Untuk pemasangan jalurnya sama aja yang sama yang kedua, percobaan pertama kedua tadi. Ini percobaan kedua ini ya, cuman tadi belum dikasih saklar ya. Yang dari plus baterai langsung ke saklar ya. Nah, dari saklarnya, kaki saklar satunya ke ini ya, ke input lampu LCD nya. Nah, bentuk sederhananya begitulah. Cara kerja saklar ya sama saja semua ya, buat pemutus dan penyambung tegangan intinya saklar ya. Kita akan coba ya. Nah, ini udah menyala kan. Nah, tadi sebelumnya juga udah dites. Nanti mungkin ada yang kendor solderannya nih. Ini nggak nyala, mati nyala ini. Nah, untuk kerapiannya ya tergantung masing-masingnya, ini hanya bentuk sederhananya saja yang begini ya. Ada jalur yang ini, oh ini ya, ke membrannya itu ya, copotnya ya. Nah, ini kalau ini nanti ya cara pengecasannya ya, karena belum ada yang buat chargernya ya. Ini karena harus di charger ya, kalau nggak di charger gimana. Nah, selanjutnya kita akan ini ya. Nah, untuk penchargernya ini pakai modul cas namanya TP4056 ya. Ini yang model lama, kalau yang model baru ada proteksinya. Ini harganya anggap aja sekitar 5.000 ya. Nah, ini bisa kita pasang di masing-masing lampu itu. Ini pemasangannya untuk output dari modul casnya itu langsung ke baterainya ya. Main plusnya langsung ke baterainya, nggak ngelewatin saklar ya. Ini karena udah ada sistem otomatisnya ya di modulnya itu ya. Namanya modul charger TP4056 ya. Harganya beda-beda ya, ada yang 5.000, ada yang 4.000 di online kan. Kalau beli di toko mungkin 10.000 ya. Kalau yang ada proteksinya itu pernah beli di toko elektronik 15. Nah, karena ini model lampu emergensi ya, jadi saya nggak pasangin semua ya untuk modul casnya ini. Nah, saya cuman pakai ini ya, kasih kabel, kasih jepit begini ya. Nah, selanjutnya kita cas. Saya model begini, jadi cuman pakai satu modul cas dikasih jepitan buaya mini itu ya. Nah, ini untuk saat charger itu lampu indikatornya merah ya. Nah, ketika baterai penuh dia akan berubah jadi biru otomatis, jadi kita tahu penuh apa belum tuh dari lampunya ini. Nah, ketika penuh dia akan berubah jadi biru begitu lampunya ya. Nah, untuk pengecasannya ya langsung ke jalur baterai ya. Plus minusnya ya jangan sampai kebalik, itu langsung ke jalur baterai ya. Nah, semua sama ya, langsung ke jalur baterai. Oh, kebalik ini malah, wah ya, sama saja ya. Nah, mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin semoga tutorial ini bermanfaat. Nah, ini ya modulnya ya, TP4056 ya. Nah, sekian dulu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.